apa mengetahui Merapi itu mau ke bagaimana itu hanya lewat suatu tanda. Nah, suatu tanda UPI istilahnya ini tanda itu terus dititeni. Nah, terus jadi nih ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur semua. Bertemu lagi dengan kami di channel Jagat Sampangin. Malam hari ini saya bersama Mas Fandi dan juga Pak Asih berada di kediamannya Pak Asih, sang juru kunci Merapi di wilayah Yogyakarta. Selamat malam Pak Asih. Selamat malam. Kita ngobrol asik aja Pak Asih. Kita ngobrol enjoy dan hanya bincang-bincang biasa aja. Kita ini berada di, kalau boleh tahu Pak Asih, kita sebenarnya berada di zona merah nggak sih Pak Asih? Kalau saat ini kan? Kalau di sini itu tidak. Jadi sini itu ada di KRB 2. KRB 2. Jadi kita berada di kediaman Pak Asih yang berada di dusun Karangkendang. Karangkendang. Jadi Karangkendang yang berada di KRB 2. Sebenarnya juru kunci itu apa Pak Asih? Juru kunci tugas pokoknya ataupun apa ya, wewenang dan tugas pokoknya mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Jadi tugas sebagai juru kunci yaitu pertama itu apa namanya nguri-uri budaya atau melestarikan budaya yang sudah ada itu harus dilestarikan jangan sampai hilang. Namanya budaya itu bermacam-macam, ada yang sifatnya budaya seni, ada yang budaya adat istiadat penduduk setempat. Nah, kayak itu memang itu namanya budaya. Jadi budaya itu suatu kebiasaan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat itu sendiri, sehingga kebudayaan itu dijalankan oleh warga masyarakat ya sampai itu dari nenek moyang kita. Dari nenek moyang kita itu selalu dijalankan oleh warga masyarakat yang pada saat ini masih istilahnya masih hidup atau ya masih periode ya wis hari-hari ini tetap. Jadi tetap harus melestarikan gitu. Itu salah satunya. Yang lainnya untuk itu kan baru satu. Melestarikan budaya. Yang kedua itu adalah menjalankan perintah dari Narso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah, ini Kanjeng Sinuwun. Nah, ini kan melaksanakan labuhan itu setiap tahun. Jadi setiap tahun itu ada labuhan dari keraton, yang punya hajat itu keraton, dan sebagai juru kunci itu dan teman-teman saya itu ada sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana untuk menjalankan labuhan ke Merapi. Jadi turunnya bisa diistilahkan sebagai penanggung jawabnya daerah sini gitu. Ketika Kanjeng Sinuwun itu memberikan perintah, di sini harus siap gerak. Jadi itu. Mungkin ada yang lain. Di samping itu, kalau dulu Mas memang juru kunci itu sebagai pos pendakian Gunung Merapi. Tetapi kalau sekarang ini karena habis erupsi 2010 itu memang pemerintah tidak menghendaki pendakian ke Merapi dari sisi selatan, sehingga sekarang ya pendaki itu tidak ada yang naik dari selatan. Tapi untuk kaitannya langsung dengan itu Merapinya sendiri itu apakah ada istilahnya juru kunci itu memang apa ya istilahnya
Gimana Mas ya menjelaskan? Langsung gitu. Ya kita gini Mas, gini namanya Merapi. Kita itu sebenarnya itu kita kehidupan itu dari Merapi Mas, dari Merapi. Nah, yang itu memang sangat dekat Mas. Artinya kita itu selalu kita dalam kondisi aman, kondisi baik, itu kita selalu berbaur atau kita selalu mendekati Merapi itu. Karena apa? Karena kehidupan adalah di situ. Memang berada di lerengnya. Di lerengnya gitu. Jadi kita selalu dekat, pokoknya dekat kepada alam, kepada Merapi itu. Artinya dekat apa? Kita ini jangan salah persepsi. Artinya gini, kami dekat itu, kita dekat itu karena kita kehidupan dari Merapi, yang kita bekerja di situ, menanam, mencari rumput, mencari kayu. Yang penting itu tidak boleh merusak. Nah itu tidak boleh merusak. Untuk tidak boleh merusak alam. Misalnya kita tidak boleh menebang kayu atau merusak kayu seenaknya sendiri. Misalnya kalau kita butuh kayu misalnya itu yang kering-kering aja, kering-kering aja. Misalnya motong satu pohon harus menanam 3 pohon atau 4 pohon atau selebihnya gitu. Harus ada timbal balik ketika kita ngambil, kita harus membalikin. Iya gitu. Itulah. Jadi memang banyak ya sebenarnya tugas-tugas dari sang juru kunci Merapi pun nggak melulu tentang hal-hal yang spiritual. Tidak. Nggak melulu di hal spiritual, tapi juga tentang kehidupan masyarakat. Kita harus seperti apa berhubungnya dengan Merapi, jadi kayak gitu nih. Nah, dan ini buat pengetahuan wawasan lagi buat sedulur semua. Ini mungkin banyak yang bertanya tentang kapan sih diangkatnya, atau apakah ada klasifikasi khusus untuk seseorang itu menjadi sang juru kunci. Bisa menjelaskan sedikit. Iya, memang pengangkatan juru kunci ya setelah almarhum Bapak Marijan tidak ada, itu ada pengangkatan juru kunci. Yang pertama itu ada suatu syarat itu ya. Pertama harus mau mengabdikan diri ke keraton, itu harus mau, itu modal pertama. Yang kedua itu harus lebih lama atau lebih banyak pengabdiannya. Ya, istilahnya yang sudah senior. Nah itu pengabdiannya itu sudah banyak, sudah lama pengabdiannya, itu baru masuk kriteria. Tetapi memang Merapi itu banyak sekali, artinya waktu anak buahnya atau anak buahnya ya Bapak almarhum Bapak Marijan itu kan ada 23 orang Mas. Nah 23 orang itu kan ada yang sudah pangkatnya lurah, ada yang pangkatnya penewu, ada yang pangkatnya ada jajar, dan ada yang belum diangkat dan sebagainya. Itu pangkat di keraton atau memang di keraton? Oh, di keraton. Itu yang memberi keraton itu. Jadi pangkat-pangkat lurah, panewu dan jajar. Iya. Itu dari keraton. Keraton. Nah itu karena kalau Merapi itu memang syaratnya seperti itu. Tetapi kalau Merapi itu tidak seperti itu, karena membutuhkan tenaga yang kuat atau fisik yang kuat. Karena kerjanya naik gunung Mas. Walaupun itu mereka pengabdiannya sudah lama, berjuangnya sudah lama, pangkatnya sudah tinggi, tetapi kalau fisiknya tidak kuat, ya itu harus ya sebagai istilahnya mengestuni wae. Itulah yang harus diangkat tunat. Walaupun itu pangkatnya masih rendah, itu memang harus kuat menjalankan dan membutuhkan fisik yang sangat kuat, yaitu ya harus yang sing muda lah itu kan, yang muda.
supaya nanti menjalankan tugas itu istilahnya cepat, cekat-cekat gitu loh, siap gerak, ya siap gerak gitu, itu loh. Sebagai syarat seperti itu. Jadi memang ada syarat-syaratnya. Jadi mohon maaf Pak Asih. Jadi nggak melulu harus seorang keturunan gitu apa itu? Oh tidak. Oh. Walaupun misalnya itu Bapak jadi juru kunci. Saya itu tidak mendaftarkan diri sebagai abdi keraton, ya saya tetap tidak bisa. Itu bisa orang lain. Lain. Gitu ya. Jadi memang ada kriteria khusus yang ditaruh dari pihak keraton untuk menjadi sang juru kunci. Iya. Oke, jadi kan banyak mungkin sedulur semua tahunya, juru kunci itu harus apa namanya dari garis keturunan. Tapi memang garis keturunannya itu yang dimaksud adalah garis keturunan pengabdiannya, kekuatannya dan kesiapannya untuk menjadi ataupun menjaga sang Merapi sendiri. Oke, itu ya. Nah, mungkin Mas Fandi ada sebuah pertanyaan nggak Mas? Untuk pertanyaan saya Pak, jadi ada bedanya nggak antara juru kunci yang lama sampai yang era modern sekarang ini? Tapi kalau mungkin dulu Simbah belum ada alat komunikasi gitu. Itu dulu pas waktu mungkin pas banyak kejadian-kejadian dari erupsi yang dulu itu, Simbah tahunya itu lewat gimana Pak? Karena dari mungkin tanda-tanda dari alam atau jadi mungkin lebih spesifiknya kayak perbedaan, apakah ada bedanya atau tidak ada bedanya dari antara juru kunci yang pertama, kedua sampai yang ketiga sekarang? Ya, terima kasih Mas Pandi. Itu memang sedikit ada perbedaan karena zaman dulu dengan zaman sekarang itu ya kemajuan itu sudah ada. Gini Mas Pandi, jadi juru kunci yang dulu dengan yang sekarang, tapi istilahnya pakemnya sama. Pakemnya sama ya, tahu ya? Ini kalau pakemnya sama. Tetapi perkembangan itu mungkin berbeda. Contohnya sekarang, kalau dulu waktu masih misalnya kalau mestinya seperti Bapak atau Mbah saya dulu itu belum ada namanya alat-alat yang seismograf dan lain sebagainya, itu belum ada. Itu kalau zamannya Simbah itu malah belum ada. Ya mungkin ada tapi belum tahu lah. Itu masih awam sekali. Mungkin kalau mengetahui Merapi itu mau bagaimana itu hanya lewat suatu tanda. Nah, suatu tanda kuwi istilahnya ini tanda itu terus dititeni. Nah, terus jadi ini ilmu titen istilahnya dulu. Nah, iki lho tandane iki nek arep Merapi ke arep erupsi. No, ini ada suara gemuruh, ana gudug-gudug, ana watu gulung, ana mungkin ana jeneng lapa pijar. Nek biyen iki ora lapa pijar, kuwi apa ya? Lahar. Nah, itu gulu lahare metu. Itu hanya seperti itu kalau zaman dulu. Mungkin Bapak pun masih mengalami seperti itu ya. Sekarang pun itu juga dipakai Mas. Dipakai. Artinya itu sebagai pengingat. Istilahnya niteni ya, gimana niteni dulu. Wah, iki lho. Misalnya Bapak atau Simbah dulu iki kok ana lahar zaman biyen, zaman dulu jenenge lahar. Nah, iki mesti Merapi iki kapan sejak dulu itu pokoknya ya ora iso kok sesuk itu tidak bisa. Nah, itu jadi Allah yang kampanye itu cuma ilmu titen ya. Nah, dititeni. Ning iki besok mbuh kapan mesti arep ana sesuatu. Ana istilah niteni. Niteni itu nandani ngambil tanda apa piye? Ngerti bahasa Indonesia kurang ngerti. Nah, itu seperti itu. Dan karena perkembangan itu saiki itu juga ya Mas. Kita tidak hanya itu aja.
tapi kita harus mengikuti teknologi, karena teknologi itu sing iso dibuktekke, sing bisa bisa data yang otentik gitu loh, bisa dibuktekke. Nek mungkin kalau iki misal kok tanda-tanda itu mungkin ya bisa, tapi tidak semua orang paham. Ya, tidak semua orang itu paham, karena ya mau dikatakan kui orang jelas, nek katakan wong ki ngontek kuwi cara saiki hoak dan lain sebagainya bisa seperti itu. Cara saiki. Ning istilahnya wong tua karo cah iki rada beda. Artinya ke tingkat kedewasaannya yang beda ya. Itu ya istilahnya nek wong tua koyo ngene iki barang. Ya mengko mesti dititeni iki. Nah, itu suatu tanda-tanda bahwa tanda-tanda itu terus itu istilahnya didinggo anu wae patokan. Ini yo ming dititeni ini kuwi sesuk budal itu tidak apa sesuk mati terus anu erupsi terus anu apa itu ya memang tidak berani seperti itu. Nah, itu. Jadi saiki terus ono perkembangan sekarang didukung oleh pemerintah. Misalnya contohnya ada Labuan itu ya Mas. Itu kan sekarang ono rame-rame terus ono pentas jadilan, pentas. Jadi budayanya itu, budaya seninya itu juga diangkat. Dapat semua ya. Dapat semuanya. Gitu loh. Jadi seninya sudah diangkat, budaya tradisionalnya juga dapat semuanya. Dapat semuanya. Jadi tetap tugas pokok dan wewenangnya itu nguri-nguri budaya Jawi juga masih ada. Iya. Tugas pokok dari keraton itu tetap masih dijalankan. Iya. Memang cukup keren ya. Keren. Dan saya yakin mungkin rekan saya Mas Wandi pun yakin memang agak berat dan juga memang butuh keteguhan hati untuk menjadi seorang juru kunci. Yang pasti fisiknya harus kuat juga. Ya. Karena ketika kita mau jadi juru kunci harus naik dulu ya. Iya. Salah satu anunya harus naik ke puncaknya Pak ya. Oh iya, tidak harus ke puncak Mas. Ya paling kayak itu ke tempat Labuan itu Mas, ke tempat Labuan yang telah disediakan itu. Dan itu masih ada satu Mas lagi. Itu setelah Labuan itu ada lagi sebagai istilahnya golek oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu apa? Ini gunung kayak oleh-oleh. Itu adalah suatu tanda bahwa Labuan dilaksanakan itu mencari bukti bahwa bukti Labuan dilaksanakan sampai di Merapi. Lah apa barang-barang sing ana Merapi kuwi jadi digoleki mengko kuwi dikunjungi ning keraton. Iku sebagai oleh-oleh. Lah sing luwih rada sulit lagi kuwi yen goleki oleh-oleh. Lah nek zaman biyen waktu Simbah dan Bapak itu yang diutamakan itu lirang. Tapi kan sekarang ora iso. Saya ora iso. Harga lirang yo ora wani. Nah, karena kondisi. Memang karena kondisi Pak. Nah, itu. Ning terus ana sing jenenge Gondopuro. Gondopuro kuwi godhong. Oh iya. Nah, godhong wit lah. Kuwi ya baunya wangi. Ning kuwi pun yo goleki langka, Mas. Langka kaya ngono ki ya ngel. Ya memang sebenarnya menurut saya itulah agak beratnya itu malah mencari itu Mas. Jadi memang kalau posisi Labuan pun ada ada pesanan lah hitungannya. Memang harus ada pesanan dari keraton seperti oleh-oleh itu. Sebenarnya pesannya tidak, tapi itu kan sebagai ya mungkin dulu-dulunya Mas. Mungkin dulu-dulunya ada. Tetapi kalau sekarang itu ya karena sudah kebiasaan mbah-mbah dulu begitu, bapak saya begitu harus naik barengan ki, naik bareng Labuan ki kudu bawa sesuatu ke keraton. Buat tangan. Ya istilahnya buat tangan, ya oleh-oleh lah, oleh-oleh enak pangan. Nah, itulah sebagai tanda bahwa Labuan sudah dijadikan. Jadi seperti itu nih Mas Fani. Itu fotonya.
tanggal labuhannya tanggal berapa? Tanggal labuhan itu kalau memang tanggal nasional itu berubah-ubah Mas. Tapi yang jelas itu kalau Jawa, bulan Jawa itu jenenge tanggal 30 Rejab. 30 Rajab. Nah, kuwi saben tanggal 30 Rajab kuwi ana labuhan. Apa kok ditetepke tanggal 30 Rejab? Mergane itu memperingati jumenenge ngarsa dalem ingkang kaping 10. Ngoten niku. Diangkat sebagai rajanya. Itu peringatan jumenengane napa ngarsa dalem. Jadi labuhan memang diadakan untuk memperingati jumenengnya Kanjeng Sinuwun ya. Nggih. Kanjeng Sinuwun ingkang sami sedasa. Nah, gini Pak, itu kan dari jadi untuk sedulur semua udah paham untuk tugas dan wewenangnya itu seperti apa. Dan sekarang mengenai kondisi Merapi sekarang Pak, mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman atau berita-berita hoax yang beredar. Karena Merapi memang sekarang baru punya gawe lah istilahnya, karena kita bisa menghormati baru punya gawe. Dan dibuktikan adanya kita di sini pun Merapi bisa dianggap masih bisa bersahabat jika, nah ada tanda kutipnya, jika kita mengikuti anjuran pemerintah. Nah di sini ada sebuah pertanyaan, apakah anjuran pemerintah itu selalu sejalan dengan anjuran sang juru kunci? Nah mungkin bisa dijelaskan, dan juga mungkin Pak Asih bisa menjelaskan ini tuh Merapi itu seperti apa karakternya atau apa nanti kalaupun terjadi sesuatu, ya semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kalaupun terjadi sesuatu itu masyarakat harus seperti apa sih kita menanggapi? Yang penting itu harus bagaimana. Nah seluruh semua yang berada di bawah itu harus bagaimana mensikapinya. Kita pengennya agar semua itu paham dan mempunyai wawasan yang lebih terang lagi, tidak termakan berita-berita palsu yang kurang jelas yang menyebabkan kesimpang siuran. Pak Asih bisa menjelaskan? Ya, jadi begini ya, antara juru kunci dengan pemerintah itu harus sejalan dan seiring. Harus sejalan dan seiring. Nah, apa? Ini jenis juru kunci itu tidak punya wewenang apa-apa, Mas. Oke. Artinya kita itu tidak bisa memberikan suatu informasi kepada masyarakat secara luas. Karena apa? Orang duwe apa-apa. Orang tidak punya kewenangan, orang duwe alat sing dienggo mantuk, terus orang duwe segalanya tidak punya kewenangan. Jadi memang harus kerjasama dengan pemerintah. Nah kalau juru kunci itu ya istilahnya tidak ana apa ya nek upamane misalnya kayak nek ana kok Merapi arep ana apa-apa ya cukup wae. Mungkin secara pribadi Mas. Secara seseorang saja atau mungkin itu saja kalau masyarakat itu percaya. Kalau tidak percaya ya sudah, karena memboteknya ya Mas. Yang ini ya contohnya misal, halo Mas, Merapi kae ono apa saiki kewane padha turun ya misalnya. Kewane padha turun kan. Ini ada dua kemungkinan. Ya memang ada kemungkinan. Itu suatu tanda bahwa kewan padha turun ki mergo karena suhu naik, panas. Juga ada kemungkinan karena ngalas ora ono pangan, golek pangan ning desa. Nah, itu juga ora iso valid kayak kuwi. Nah, itu makanya itu ya jadi kita kalau ya mbok menawa istilahnya gitu loh. Tetapi kalau pemerintah kan punya alat pantauan, punya alat yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu ya kita harus mengikuti pemerintah. Mengikuti pemerintah. Jadi ya kita harus seiring dan sejalan. Memang ketika Merapi lagi punya gawe itu kita harus tetap mengikuti anjuran dari umpamanya SAR, BNPB ya gitu ya. Badan-badan pemerintah yang menanggulangi
bencana-bencana seperti itu ya. Jadi harus tetap seiring sejalan. Jadi kalau nggak ada info dari pihak-pihak yang terkait, itu jadi beritanya memang bisa dipastikan Mas. Jadi tetap ikutilah anjuran pemerintah. Karena itu yang nomor utama seperti itu nih Pak. Jadi ketika ada anjuran pemerintah dan itu juru kunci pun selalu sejalan dan seiring. Nah makanya kalau sudah mengikuti hitungannya informasi dari dua pihak ini, jadi bisa dikategorikan itu valid. Dan gini Mas, jadi kami itu apa? Jadi ke warga masyarakat itu kalau ada berita seperti itu istilahnya kudu alon-alon. Artinya untuk menyampaikan kepada masyarakat itu harus alon-alon. Karena apa? Kalau misalnya gini Mas, Anda punya HT, HT jenengan mantau apa jenis sirina atau mantau frekuensi. Pokok anu nih meliuk suaranya ya misalnya. Wah, Merapi, meletus, anu. Nek masyarakat kau itu medeni. Medeni. Nih jangan sampai itu terus apa memberikan informasi kepada masyarakat seperti itu. Wah, ada siap-siap. Kudu waspada lo. Jangan seperti itu. Wes, kudune alon. Nah, jan kuwi podo beritane. Ini cara menyampaikan beda itu anu tanggapannya masyarakat juga beda. Nah, gitu kan ngene. Bapak Ibu niki napa Sinta Merapi rada anu rada napa nggih sinyale meningkat nggih jenengan hati-hati waspada mawon nggih kudu kewaspadaan dipun tingkataken. Beda. Pak, Bu, iki lho Merapi iki lho anu apa sinyale ngene-ngene kudu tingkatke apa kewaspadaane kudu hati-hati kudu engko beda meneh tanggapane masyarakat. Dan itu nek engko terus warga masyarakat itu mulai apa meneh ngomong ning ate anu gini itu marak nang hati ki aku dhewe yo ngono. Dadi ser-seran, marak wedi. Nah, ini kalau dengan cara-cara yang cara yang enak di rumah kayak enak, yo kan jadi biasa. Nah makanya tadi Mas jenengan ngendika nek nang ngisor iki kok beritane ora kok jebule ning kene biasa-biasa saja. Karena ya saya juga tidak menyalahkan media ya. Tapi itu yang sing sering memberikan informasi, menyebarkan informasi itu media. Jadi yo dibanget-banget ngono lho. Ya, sebenarnya sama. Memang ini status Merapi iki siaga 3. Ning kene mergone lebih paham. Lebih paham Merapi daripada orang lain apalagi yang jauh dari Merapi. Ya, itu lebih paham. Karena wis paham ngene iki orang wedi. Jadi ngerti karakternya Merapi, ngerti kondisinya Merapi, itu warga masyarakat ya tenang-tenang aja. Walaupun saya nang ngisor ki malah kuwatir keteter jalan sebagainya. Karena sudah tahu karakternya. Gitulah. Jadi memang semoga seluruh-seluruh juga mendengarkan pesan-pesan ini. Jangan sampai walaupun kalian tahu status Merapi, kalian sudah percaya dengan hati, tapi tolonglah untuk jaga kewibawaan Anda untuk menjelaskan kepada orang lain, menginformasikan kepada masyarakat itu dengan cara-cara yang enak didengar dan ya supaya tidak menakut-nakuti. Jadi untuk bisa disimpulkan untuk mensikapi status Merapi yang sekarang itu dianggap santai juga jangan, tapi jangan panik juga. Harus selalu bersiap diri dan waspada aja kayak gitu gitu. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk wisatawan yang mau datang ke Merapi itu ada pesan kan?
Ya, mohon untuk sikapi karena kondisi Merapi baru seperti ini. Tetapi kalau memang sudah aman, itu mohon marilah kita untuk silahkan datang dan mudah-mudahan ini Mas yang sangat ini pandemi ini segera selesai Mas. Amin. Nah, iya itu loh. Dan ini juga barengan dengan COVID. Oke. Terus untuk yang siaga, untuk status siaga saat ini kan memang yang benar-benar tidak boleh dikunjungi adalah jarak 5 kilo ya Pak sih? Iya. Itu kan jarak 5 kilo dan itu tidak boleh untuk aktivitas di jarak 5 kilo. Tapi kalau di bawah atau lebih dari 5 kilo itu yang masih pada. Jadi begitu nih. Untuk teman-teman atau sedulur semua yang ingin ke Merapi, jangan sampai naik ke jarak bahaya, yaitu yang 5 kilo dari 5 kilo dari puncak Merapi. Dan di jarak 5 kilo pun pasti sudah ada pos-pos penjagaan dari tim-tim SAR yang berkewenangan di situ nih, dari pemerintah daerah pusat pun sudah membuat pos-pos untuk menjaga, dan itu hanya nggak melarang, cuman melarang itu agar semuanya aman, karena mereka tugasnya memang mengawasi, mengamankan, dan juga menyelamatkan juga. Tapi yang kalau mau datang ke batas di atas 5 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo itu datanglah, tapi dengan penuh kewaspadaan, harus selalu siaga dan ikuti arahan setiap petugas yang ada. Jadi jangan sampai kok datang sampai naik dewe kan ada orang Pak dari bawah, wah ini ora apa-apa, aku jogo iki, wah jangan seperti itu. Ikutilah arahan petugas yang memang benar-benar berwenang dan dia tahu tentang karakternya Merapi. Seperti Pak Asih bilang, sang juri kunci pun bekerja sama dengan petugas-petugas dan itu berkesinambungan. Jadi ikutilah arahannya. Semoga tetap aman nih. Kalau warga sekitar pun kita berdoa semoga Merapi tetap aman, Merapi tetap menjadi sebuah keeksotisan alam di daerah Yogyakarta ini. Mungkin ada Mas Fandi pertanyaan sudah. Mungkin Pak Asih mau berpesan atau berkesan untuk sedulur-sedulur semua. Saya pesan pada sedulur-sedulur semua, khususnya yang ada di lereng Merapi. Memang kondisi seperti ini, ya mohon sabar. Ini karena ada kondisi Merapi siaga dan ada ini COVID-19. Ini untuk memang secara ekonomi ini ya sangat turun dan ya ini ekonomi ini berkurang dan lain sebagainya. Ya mohon sabar, mudah-mudahan ini suatu peringatan bagi kita semua untuk bersabar, dan ini setelah ini bisa meningkat lagi dan bisa beraktivitas apa yang sesuai bidangnya masing-masing. Dan warga masyarakat ini perlu kewaspadaan karena memang kondisi harus waspada. Itu saya kira demikian. Terima kasih Pak Asih, Mas Fandi. Terima kasih untuk sedulur-sedulur semua. Itulah obrolan santai kita bersama sang juru kunci Pak Asih, dan semoga ini dapat menjadi sebuah wawasan baru. Jangan termakan hoax, jangan termakan, ikutilah anjuran yang sudah ada dan ikutilah semua berita-berita yang memang itu berita yang dari pihak yang berwenang ya, dari tim SAR ataupun yang lainnya. Terima kasih sedulur semua. Jangan lupa yang suka dengan video kami, like, komen dan share, dan juga tekan tombol di bawah ada tulisannya subscribe, tekan subscribe dan juga sharekan video ini ke semua sedulur semua agar berita ini bisa menjadikan sebuah wawasan baru dan juga buat pengetahuan baru tentang kemerapian, kegunungan. Pak Asih, terima kasih dari kami sekian.